Dinasnya sudah berada kembali pagi hari ini kita bertemu di program acara Talkshow Tanah Laut Menyapa, sebuah program unggulan juga dari Tutu Bareng FM yang tentunya juga untuk masyarakat bisa menyimak dan juga bisa berkontribusi bersama kami melalui telepon 08115012 304 dan juga lain WhatsApp kita juga ya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut ya. Dan juga saya tidak ditemani maksud saya tidak sendiri, ditemani oleh Bang Mulyadi. Silakan Bang Mul untuk memperkenalkan Bang Mul. Oke, baik. Ya, ada Amang Imul juga di sini ya, atau Mulyadi bisa dipanggil begitu. Baik, selamat datang dulu buat narasumber kita yang sudah berhadir pada hari ini. Iya, langsung saja kita perkenalkan terlebih dahulu. Kita sudah kedatangan tamu hari ini sebagai narasumber dari mana Bang Iwan? Diskopdak ya. Diskopdak, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Iya, baik. Yang pertama ada Pak Totom Wahyudi. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, Iya. sehat Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Iya, deketin aja mic-nya nanti Pak ya. Agak deket mic-nya Pak. Ya, biar kedengaran suaranya. Oh, iya. Ya, beliau ini adalah Siapa Bang Mul? di bagian mana Pak? Langsung saja Pak. Oke. Saat ini kita diamanahi sebagai Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Tanah Laut. Iya, di Diskopdak ya. Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Oke. Kabupaten Tanah Laut. Baik, sebelumnya di Dinas PU juga pernah Pak ya? Siap, pernah. Karena ada di sini riwayat pekerjaan juga. Baik. Kemudian yang kedua ada Pak M. Supiani. Pak, agak dekat mic-nya biar kedengaran Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum dulu Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah bisa ketemu kita hari ini. Ya, kalau di Diskopdak sekarang menduduki di posisi mana Pak? Masih klasemen sementara ya, Liga Inggris ya. Main bola. Sementara saya ini jadi penjaga gawang. Wahyudi, anak buahnya Pak Totom ini di seksi pemberdayaan usaha Seksi kecil dan pemberdayaan koperasi. usaha kecil. Oke, nanti kita bincang-bincang tentang itu Pak ya. Iya, siap. Baik, selamat datang dulu. Kemudian juga yang ketiga ada Pak Amiruddin. Nah, Siap, ini Bang Imam. beliau ini gak usah disebutin lahirnya ya. Sudah muda kelihatannya. Baik, di mana sekarang Pak posisi kalau di Diskopdak Pak? Dulu di bidang koperasi, Bidang jabatan koperasi. sekarang ini sebagai perencana bidang teknis UMKM. Oke, perencana bidang teknis di UMKM-nya ya. Oke, baik. Kita hari ini mungkin bicara tentang tema kita yang sudah ada, yaitu tentang Perkembangan UMKM ya Pak ya. Betul. Dan Bapak Presiden juga sudah bilang bahwa UMKM adalah menopang perekonomian, salah satu penopang perekonomian di Indonesia yang besar ya. Dan juga ujung tombak perekonomian untuk masyarakat di Tanah Laut khususnya juga. iya, dan juga kalau bisa dibilang bahwa UMKM ini paling besar daripada badan usaha yang lain Mbak ya. UMKM ini paling besar mungkin di Indonesia karena paling banyak. paling banyak. Nah, paling diminati ya. untuk itu kita akan nanti bicarakan tentang ini Bang Iwan. Ya, mungkin dari Pak Totom dulu nih, bagaimana Iya. mungkin ceritanya. Silakan Pak di awal-awal untuk perkembangan UMKM di Tanah Laut Pak. Baik. Khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi kepada seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang FM 102,3 Tanah Laut di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini selalu diberikan sehat, nikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa bagi kita semua. Amin, amin. Baik, kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, saya selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2021 ini kita bidang koperasi dan usaha kecil akan melaksanakan kegiatan-kegiatan program, kegiatan yang sudah kita susun, kita rencanakan terkait koperasi dan UMKM. Jadi untuk terkait koperasi kita di tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita laksanakan terkait dengan bintek atau pelatihan teknis bagi para pelaku UMKM kita di Kabupaten Tanah Laut. Itu
antara lain terkait dengan kewirausahaan, kemudian terkait dengan kerjasama dengan badan usaha lain, kemudian juga terkait dengan pemasaran produk dengan teknologi IT dan lain-lain. Mudah-mudahan tahun 2021 ini adalah tahun kebangkitan bagi para pelaku UMKM kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada pemirsa sekalian di mana saja berada bahwa kita UMKM ini tahun 2020 kemarin ini ada database yang baru kita himpun bahwa UMKM kita di Tanah Laut ini ada kurang lebih sekitar 23.000 ya. Luar biasa ya. 23.800 Pak ya. Ini yang terdata Pak, belum lagi yang masih belum terdata. Jadi kalau kita perhatikan UMKM ini adalah satu kekuatan yang sangat besar Pak di Kabupaten Tanah Laut. Makanya Bapak Presiden ini kan menyatakan bahwa UMKM adalah penopang perekonomian bangsa. Ya, kalau kita ya penopang ekonomi bagi Kabupaten Tanah Laut. Jadi potensinya ini begitu luar biasa. Tinggal bagaimana kita menggali kawan-kawan UMKM kita ini agar mereka bisa lebih kita berdayakan, agar mereka bisa lebih partisipasi lah, mereka bisa berkreasi dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Nah tentunya ini tidak lepas dari kita selaku pemerintah daerah, kami selaku dinas yang terus memberikan perhatian kepada mereka, terus melakukan pembinaan, pengawalan agar semua kegiatan mereka ini bisa berjalan dengan baik. Nah tentunya harapannya UMKM kita di Tanah Laut ini tambah maju, tambah sukses, bisa naik kelas dan terakhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi mereka dan kita Kabupaten Tanah Laut. Oke, baik. Tadi memang perkembangan sejak tahun 2020 Pak ya. Betul Pak. Kalau 2021 mungkin nanti kita bisa ceritakan lagi Pak ya. Siap. Oke. Kalau ada rencana ke depannya apa Pak? Mungkin 2021 Pak. Jadi 2021 tadi seperti kami sampaikan kita ada beberapa kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan kepada kawan-kawan kita UMKM. Mudah-mudahan dengan kondisi saat ini ya, mungkin saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, kita harapkan pandemi ini segera berakhir sehingga kita kembali bisa beraktivitas seperti semula, sehingga geliat perekonomian kita akan mulai bangkit kembali. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kita laksanakan yang melihat situasi dan kondisi COVID ini dulu. Apabila COVID ini sudah mulai berkurang ya, insya Allah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi di dinas kami, bidang kami juga saat ini melakukan pendataan terhadap kawan-kawan kita pelaku UMKM kita yang ingin akses permodalan melalui Bank BPR Pak. Jadi Bank BPR kami harapkan juga dalam hal ini di saat-saat seperti ini banyak para pelaku UMKM kita yang perlu modal, perlu modal untuk kegiatan usahanya. Apalagi kita tahu bersama kita bulan Februari tadi, akhir Januari kita mengalami bencana banjir yang terjadi di hampir seluruh kecamatan Tanah Laut. Nah otomatis ini kegiatan perekonomian, kegiatan UMKM kita ini terganggu gitu. Nah mereka tidak bisa beraktivitas, mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha karena kondisi yang tidak memungkinkan. Banjir yang terjadi di daerah Kurau, banjir yang terjadi di daerah Bumi Makmur yang begitu lama, ini kan mengakibatkan kawan-kawan UMKM kita ini menjadi kesulitan untuk usahanya. Jadi dalam hal ini kami juga meminta kepada pimpinan kita dan Bank BPR agar kawan-kawan pelaku UMKM kita ini kita beri kesempatan lah mereka mengakses permodalan bunga karomah 0% yang sudah diluncurkan oleh Bapak Bupati dan
wakil bupati kita, sehingga mereka bisa kembali berusaha, sehingga mereka bisa kembali berdagang, agar perekonomian mereka bisa kembali seperti semula. Itu harapan kami, Bang. Iya, manfaatkan itu Pak ya. Betul, Bang. Betul sekali. Dan memang yang UMKM sekarang ini ya, untuk di Kabupaten Tanah Laut mungkin sangat terlihat nyata banyak sekali Pak ya. Banyak sekali Pak. Selalu ada peningkatan Pak ya. Betul. Dan bagi ada yang banyak yang belum tahu Pak, kan ada UMKM, usaha mikro, udah mikro, kecil lagi, kecil dan menengah. Jadi siapa yang bisa menyampaikannya? Perbedaan usaha mikro, kecil dan menengah itu yang gimana tuh kategorinya atau gimana? Oke, ya mungkin Pak Supian bisa bantu nih, saya tambahkan. Oh iya. Biar gantian suaranya Pak. Ya, izin Pak kalau untuk Iya. Nah, jadi kita mungkin berdasarkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah itu, kita pakai aja yang namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, jadi saya bisa sampaikan di sini bahwa yang kriteria usaha mikro itu adalah dinilai dari sisi aset. Dari sisi asetnya. Ya, maksimal mereka asetnya itu 50 juta. Itu untuk Mikro apa? Mikro ya. Kemudian omsetnya itu omsetnya maksimal dalam 1 tahun itu 300 juta. 1 tahun Pak Ya. ya. Jadi kalau kita bayangkan mungkin seperti Paman Pentol. Paman Pentol itu mereka jualan dapat hasil jualannya dalam 1 tahun saja 1 hari kali 360 berarti sekitar 250 juta. Ya. Masuklah dia dalam kategori usaha mikro. Kemudian setelah itu usaha kecil itu adalah dilihat dari sisi aset dari 50 sampai 300 juta. 50 sampai 300 juta ya. Nah, omsetnya di atas 300 sampai 2,5 miliar. Omset dengan itu tadi aset itu bedanya apa Pak? Oh ya. Kalau omset itu kan modal tidak bergerak mereka. Ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di Paman Pentol, pokoknya dia punya sepeda motor, punya kios, punya ini. Kalau aset itu hasil penjualan. Hasil penjualan. Hasil penjualan secara real setiap hari yang mereka temu. Itu kalau omset? Ya, omset. Tadi omset ya. Kalau aset yang nggak bergerak tadi ya. Iya. Nah, setelah di atas itu masuklah mereka dalam kategori usaha menengah. Usaha menengah. Ya. Walaupun kebijakannya Pak Kabid ya, usaha menengah itu bukan lagi wilayah ranah pembinaan kami, tapi sudah masuk ranah pembinaan pemerintah provinsi. Itu mungkin. Iya, baik. Berarti memang ada pembedaan atau pensekatan daripada kewenangan sendiri Pak ya. Kalau lebih jauh mungkin selain UMKM, kalau UMKM tadi ke atas ya, ke provinsi ya. Usaha menengahnya. Yang mikro, usaha mikro dan kecil, iya. Itu wilayah binaan dinas kita. Iya. Tapi tetap badan usaha Pak ya, milik perseorangan. Jadi bukan ada yang di atasnya menguasai atau ada seperti badan usaha milik perseorangan gitu ya. Iya. UMKM semuanya Pak ya. Baik yang menengah juga ya Pak ya. Menengah juga. Baik. Nah, saya tertarik ini sedang peran pemerintah sendiri mungkin dalam usaha mikro ini secara real mungkin seperti apa? Mungkin siapa? Pak Toto ya? Pak Toto. Jadi para pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini kita sering sekali mengadakan pertemuan, diskusi dan urun rembuk lah. Jadi mereka ini rata-rata kesulitan mereka ini di permodalan dan di pemasaran, Pak. Permodalan dan pemasaran. Nah, ini adalah masalah yang klasik yang kita jumpai di para pelaku usaha mikro kita, mikro kecil. Jadi terkait permasaran dan terkait permodalan. Makanya dalam hal ini alhamdulillah kita ada Bank BPR yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa nih bagi para pelaku UMKM kita. Jadi mereka kami minta agar segera akses permodalan melalui Bank BPR. Karena ini kan tidak berbunga dan 0% ya. Dan harapan kami juga kita Bank BPR sendiri kita welcome lah terhadap
usulan-usulan dari para pelaku usaha mikro ini. Oke. Jadi pemerintah itu masuknya lewat permodalan dan pemasaran, Pak ya? Iya, Pak. Saat ini yang dikeluhkan mereka itu terkait permodalan dan pemasaran. Namun yang hal-hal yang lain juga banyak, namun tidak terlalu dikeluhkan. Tapi kita tetap memberikan support ke mereka terkait dengan pembinaan teknis pengolahan produk UMKM-nya, kehigienisannya, kemudian teknis pemasarannya. Ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi, kita bina mereka melalui bintek-bintek pelatihan-pelatihan yang sudah kita siapkan. Nah, terkait pemasaran, kami juga dalam hal ini dengan kawan-kawan, dengan Pak Yayan dan kawan-kawan lainnya di bidang kami selalu mencarikan terobosan-terobosan lah dalam hal ini terkait dengan pemasaran produk UMKM. Kami juga dengan Pak Yayan kemarin ada komunikasi, kita diberi kesempatan Pak ya, kita diberikan ruang di Bandara Samsudin Noor tuh nanti untuk para pelaku UMKM kita memajang produk Pak di sana Pak. Display produk ya. Display produk. Okay. Nah, ini kami dengan Pak Yayan lagi seleksi nih UMKM mana yang kira-kira. Emang sudah ada maunya di sana Pak ya? Sudah ada maunya ya? Iya. Sehingga bisa di bandara. Jadi dalam hal ini kami dan kawan-kawan dengan Pak Yayan lagi mencari lah ibaratnya UMKM kita yang pantas lah yang kita pajang produknya di sana. Nah, juga terkait dengan kita tahu juga di Tanah Laut ini banyak pasar modern seperti Alfamart, Indomaret. Kita sudah bekerja sama dengan mereka. Harapan kami para pelaku toko modern ini memberikan ruang lah bagi para pelaku usaha mikro kita untuk ikut berpartisipasi di tempat mereka ini. Nah, mereka pun memberikan lampu hijau kepada kita untuk para pelaku usaha mikro kecil ini untuk ikut berjualan lah, memasarkan produknya, tapi dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu yang kemasannya, apalagi kemasannya mungkin ya. Nah, ini yang kita kadang-kadang kita belum siap, para pelaku UMKM kita masih belum semuanya siap untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Artinya mungkin dari segi kemasan, dari segi produk yang kita masih kurang maksimal, kurang menarik ya. Oke, kalau itu kayaknya ranahnya di Disnaker Pak ya. Kalau untuk kemasan dan cara produksinya. Kita dengan Disnaker saling kerjasama ya. Kita saling bekerja sama dalam hal pembinaan UMKM Pak. Oke. Terkait pemasaran tadi mungkin saya mau tahu Pak Amiruddin ya, kayaknya tadi di bagian itu ya Pak ya. Perencanaan saya, Pak. Perencanaan. Nah, ini mungkin terkait perencanaannya seperti apa, mungkin Pak bisa diceritakan sedikit ini tentang pemasaran tadi, kemudian permodalan itu mungkin seperti apa, merencanakannya dari awal itu mungkin seperti apa Pak, silakan. Mohon izin Pak Toton Pak Yayan. Kemarin ada diskusi teman-teman Pak Yayan sama Pak Toton untuk kedepannya mungkin kami mengenai kemasan ya. Kemasan kemarin sudah ada pembicaraan, nanti ada bimbingan pelatihan untuk kemasan produk, gimana kemasan produk itu agar lebih menarik, lebih durable. Terus nanti akan kita sifatnya nanti akan dipinjamkan alat juga untuk dipinjamkan ya, bukan dibelikan ya. Sementara ini begitu. Dipinjamkan. Oke. Kalau mungkin ke arah kesananya mungkin akan begitu. Biar akan nanti pelatihan kita nanti nggak berhenti sampai di situ saja. Jadi kita beri pelatihan ke pengemasan, kita pinjami alat, biar UMKM ini berkembang lah. Oke. Baik, jadi ini ada rencana ke depan seperti itu ya Bang Iwan, ada pelatihan pengemasan, kemudian dipinjami ya, bukan dikasih ya, dipinjami alat, dan kedepannya mungkin Pak ada gak rencana itu dari pelaku sendiri untuk mungkin mereka mau modal beli alat ini, bisa gak dikasih seperti itu Pak? Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan kawan-kawan, kita akan ada rencana aksi yang berkaitan dengan kontinuitas para pelaku UMKM. Jadi setelah mereka ini kita didik, kita akan praktekkan langsung Pak. Kita akan praktekkan langsung
keahlian mereka masing-masing, sehingga ini kesannya kita binteknik tidak cuma terhenti di situ saja. Artinya setelah mereka bintek, ilmu yang mereka terima ini ya hilang, mereka kembali seperti semula lagi. Nah ini yang kita kadang-kadang kurang sependapat gitu. Jadi harapan kami apa yang kita berikan dalam kegiatan bintek ini akan kita aplikasikan melalui kegiatan-kegiatan usaha mereka. Contoh tadi rencana dari Pak Yayan dan kawan-kawan ini kita adakan satu alat, terus kita praktekkan langsung produknya sehingga mereka langsung praktek. Nah itu. Nah ini harapan kita. Siapa tahu mereka bisa dan kemudian berhasil beli sendiri alatnya. Betul Pak. Jadi ini melalui kelompok-kelompok lah nanti. Salah satunya memanfaatkan gapura rumah tadi ya Pak ya. Betul. Kalau mau beli. Iya Pak. Menarik ya untuk gapura rumah. Masih mungkin sudah banyak Pak ya yang sudah masuk dan ataupun juga menjadi nasabah di BPR Pak ya, yang pinjam-pinjaman dari UMKM. Namun masih ada beberapa yang kita lihat di beberapa media sosial itu Pak, mekanismenya bagaimana untuk peminjaman tersebut. Karena kan biasanya kalau untuk perikanan, bidang perikanan ke Dinas Perikanan, jadi kalau perdagangan ini meliputi apa saja nih Pak. Jadi biasanya bingung masyarakat Pak. Jadi untuk kemana untuk mekanisme untuk peminjaman ke BPA tersebut. Karena kan harus melalui mungkin kolektif gitu Pak, atau gimana Pak? Kelompok Pak. Ya, Pak Yayan mungkin. Jadi gini, untuk pelaksanaan pelayanan gapura karomah itu memang berbasis kelompok Pak. Minimal satu kelompok itu 5 orang. Maksimal 10 orang. Ya. Jadi supaya bisa efektif mereka mendaftarkan diri untuk memohon pada program gapura karomah yang punya unggulan pemerintah kita ini. Nah, harus melalui kelompok dengan harapan supaya kita bisa lebih fokus ke perencanaan pelaksanaannya. Dan dari kelompok itu nanti kita survei. Kami yang survei awal dulu kebenaran usaha mereka, eksistensi usahanya, lokasi tempat ininya, baru setelah itu kita rekomendasikan ke Bank BPR. Ya. Nah nanti Bank BPR juga saya yakin mereka akan melaksanakan prosedur-prosedur tertentu. Contohnya mungkin mereka akan kembali survei, survei dengan analisa perbankan mereka. Ya. Walaupun sudah oke dari Diskopdak ya. Iya, betul, walaupun sudah oke, kita kan eksistensi mereka, keberadaan mereka ini benar nggak? Teman-teman UKM kita ini kelompoknya sudah ada, kemudian sudah jalan, ada pengurusnya, terus usahanya benar nggak? Bukan usaha abal-abal. Kelihatan kita harus meyakinkan diri kami sendiri untuk merekomendasikan itu. Itulah mungkin gunanya kami survei dulu. Ya, baru setelah itu kita sampaikan, kita rekomendasikan bahwa memang mereka layak untuk dibantu sebagai penerima gapura karomah ini. Ya, saya pengen tahu mungkin nih tentang gapura karomah ini, mungkin izin pertamanya ke Diskopdak dulu atau kemana Pak? Kalau mereka mau mengajukan gitu maksudnya. Jadi yang sudah kita jalankan atau yang sudah berjalan ini, kelompok-kelompok usaha mikro kecil ini datang ke kita Pak, datang ke dinas kita, kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka ingin mengakses permodalan melalui Bank BPR. Nah di sini kita meminta kepada para orang itu untuk membentuk kelompok. Nah untuk membentuk kelompok minimal 5 orang, maksimal seperti yang sudah disampaikan Pak Yan dari 10 orang. Nah jadi kelompok-kelompok itu mengajukan masing-masing pinjaman. Nah di sini kami tekankan kepada ketua kelompok. Artinya ketua kelompok tolong kalau ingin mengakses gapura karomah, carilah anggota-anggota yang bisa diyakini untuk perihal pembayarannya. Artinya selektif lah memilih anggota, karena di sini nanti apabila anggotanya terjadi gagal bayar, ini ketua kelompok yang jawab. Iya, jadi ketua kelompok dalam hal ini kami minta agar selektif lah memilih anggota yang akan bergabung dengan ketua kelompok tadi untuk pinjam ke Bank BPR. Nah setelah mereka ajukan dengan persyaratan yang sudah kita tetapkan, nanti kita jadwalkan kawan-kawan survei ke lapangan. Kita cek usaha mereka nih emang benar apa tidak, real apa enggak ya, bisa bayar apa enggak. Gitu. Nah jadi setelah kawan-kawan terjun lapangan,
kemudian kita lihat satu-satu jenis usahanya seperti apa, kita wawancarai. Setelah itu kalau memang usaha mereka ini kita yakini benar dan sanggup untuk membayar, baru kita terbitkan rekomendasi sebagai syarat pengajuan ke Bank BPR. Siap, ya karena kayaknya banyak yang perlu kita tanyakan nih Bang Iwan tentang Gapura Karomah ini ya, tapi nantilah itu kita gali lebih jauh ya. Baik, sebelum lanjut Pak, kita break dulu, mungkin kita sudah hampir 30 menit lebih nih kayaknya ngomong terus nih. Oke. Iya, silakan. Dengar, kita kembali ke Talkshow Tanah Laut Menyapa bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, juga bersama Bapak Toto, Bapak Farhan, dan juga Bapak siapa tuh Bang? Pak Amin ya. Pak Muda ya, Pak Amin ya. Yang paling muda ini. Iya, sebelum kita lanjut lagi, kita langsung ke rekan dengar dulu ya. Ada yang bergabung ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Saya Linda di Pabahanan. Saya tadi mendengar sekilas tentang pemasaran dan mungkin ada program unggulan dalam pemasaran sendiri, dan juga pasti ada mempromosikan dari semua UMKM yang ada di Tanah Laut. Bentuk promosi sendiri dari Diskopdak untuk UMKM sendiri seperti apa Pak? Terima kasih. Oh gitu ya. Jadi tentang pemasaran nih Bu ya, dan juga ada program unggulan. Dalam pemasaran sendiri pasti ada mempromosikan semua UMKM yang taruh. Jadi mungkin bentuk promosi sendiri dari Diskopdak nih, dari Diskopdak sendiri bagaimana ya? Dari segi seperti apa gitu Pak? Mungkin dia ingin tahu, jadi mungkin ingin bergabung. Silakan Pak, Bapak Tatom itu siapa Pak? Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu siapa tadi ya, di Pabahanan ya? Pak Abahnya Linda. Pak Linda Bang. Terima kasih Pak Abahnya Linda yang sudah bergabung di siaran kita pada pagi menjelang siang ini. Jadi kita seperti yang kami jelaskan di awal tadi, kita bidang koperasi dan usaha kecil ini selalu bergandengan tangan lah, selalu bergandengan tangan dengan para pelaku usaha kecil kita, bagaimana supaya kawan-kawan pelaku usaha ini bisa lebih meningkatkan lah daripada usaha mereka masing-masing. Kita bantu dari segi permodalan, kita bantu dari segi mekanisme pengolahan, dan juga kita bantu sampai mereka mempromosikan produk mereka. Kita dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa terobosan yang sudah kita laksanakan, baik kita dengan toko modern, kemudian dengan bandara tadi yang akan kita pilah-pilah kegiatan UMKM kita. Kemudian juga kita ada satu penawaran dari pemerintah daerah, yaitu melalui sosialita Pak, sosialita atau e-katalog lokal. Nah ini kan harapannya kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil di Tanah Laut ini bisa ikut lah untuk masuk di dalam aplikasi tersebut, aplikasi sosialita dari pemerintah daerah PBBJ. Nah harapannya nanti kita pemerintah daerah, SKPD yang kebetulan ingin mencari produk UMKM, harapannya bisa membeli langsung ke para pelaku usaha mikro tersebut lewati sosialita Pak. Itu sudah kita sampaikan, bahkan sudah kita sosialisasikan kepada kawan-kawan UMKM agar mereka mendaftarkan produk mereka lewat aplikasi sosialita tadi. Jadi harapannya nanti pemerintah daerah, SKPD yang ada keperluan dengan produk UMKM itu mereka bisa beli lewat aplikasi tersebut. Nah ini kan salah satu pemasaran produk juga bagi kita pelaku usaha mikro. Nah harapannya yang seperti Abah Linda tadi kegiatan usahanya apa, mungkin bisa ikut di situ lah, di sosialita. Iya, di sosialita. Kalau ke bandara mungkin agak kejauhan. Kalau bandara kita harus selektif dulu Pak. Selektif dulu, milih dulu. Usaha yang akan kita
tampilkan di sana standarnya ya. bujur yang benar-benar yang bagus. Iya, karena tampilkan orang banyak ke sana. Mungkin nanti Abah Ali di Pabahan tadi ya, kalau mungkin masih kurang paham bisa lah nanti koordinasi ke Langsung ke kantor kantor dinas, ya. Pak. Kita akan siap membantu. Baik, jadi Bang Iwan paling mudah untuk pemasaran saat ini ikut sosialita dulu. Iya. Ya, itu paling mudah. Iya, itu. manfaatkan fasilitas ini ya. Iya, Jadi betul. semuanya bisa ada. Pak, saya pengen tahu tanggapan masyarakat mungkin Pak nih, selama ini sudah sosialisasi gencar mungkin ya ke masyarakat, tapi tanggapan masyarakat sendiri seperti apa mungkin Pak? Ada gak yang saat ini mengeluh atau meminta bantuan langsung mungkin seperti apa Pak? Terkait permodalan ataupun pemasaran ini Pak? Iya, kalau seperti yang kita sampaikan ya terkait permodalan, kita dalam hal ini bisa membantu kepada para pelaku usaha mikro untuk akses permodalan melalui bank BPR atau bank konvensional lainnya. Ya, selama ini banyak nggak yang datang Pak? Kalau bank BPR banyak Pak, Banyak yang datang ke kita mengajukan permodalan. Nah ini juga kan pemerintah pusat ini kan melalui program Kurnya Supermi Pak. Supermi. Iya, Wah, Super ada Mikro lagi. ya, Super Mikro. Kita Supermi. membantu juga ini terhadap pelaku UMKM. Ini kan bunganya kecil nih. Ngocel. Oke. Hampir cuman 3%. Nah, Nah ini kan harapannya ya bisa diakses lah bagi kawan-kawan pelaku usaha mikro. Itu banyak juga yang tanya ke kita dan kita sampaikan bahwa Bank BRI ini ada program yang namanya Super Mikro. Super Mikro. Sangat kecil. Udah mikro super lagi Pak ya. Super ya. Super Mi, Pak. Ini gampang diingat lah Super Mi. Oke. Ya, jadi memang untuk Dinas Koperasi dan Perdagangan ini bukan cuma melayani masyarakat tapi juga untuk konsultasi Pak ya. Fasilitasi dan konsultasi. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke dinas ya. Iya, Jadi baik. kalau untuk permodalan kita saat ini sudah banyak bank-bank konvensional, bank BPR kita yang menawarkan pinjaman yang dalam bentuk sangat ringan lah. Karena BPR kan tanpa bunga. Jadi silahkanlah kawan-kawan kita akses ke sana. Oke, saya pengen tahu mungkin nih kita sudah mengalami musibah, sebelumnya ada pandemi ya Bang Iwan ya. Kemudian ada banjir lagi ya. Nah, ini mungkin dampak pengembalian ini kan kadang-kadang yang pinjam ini juga harus mengembalikan Pak. Nah ini mungkin seperti apa mungkin setelah banjir dan pandemi ini Pak? Ya. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa saat ini Kabupaten Tanah Laut sedang habis pasca banjir lah. Artinya ini sangat mengganggu kegiatan perekonomian bagi para pelaku usaha mikro. Ya harapan kita bagi mereka yang mungkin saat ini usahanya terganggu, kita harapkan atau kita doakan agar segera pulih kembali usahanya terkait dengan pinjaman mungkin bank BPR melalui Gapura Koromah atau Super Mikronya ini ya mungkin kita harus bijak juga Pak dalam hal ini. Tentunya kita mungkin bisa memberikan relaksasi lah dulu kepada bagi mereka yang saat ini mungkin terdampak banjir. Harapannya ya mereka segera bangkit kembali untuk bisa melaksanakan kegiatan usaha. Jadi terkait pinjaman kami juga memohon kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang akses bunga Gapura 0% agar sekiranya kita konsekuen lah terhadap apa yang sudah kita janjikan. Artinya kalau memang kita cicil ya kita cicil, tapi misalkan masih belum bisa karena terdampak banjir dan lain-lain ya mungkin kita juga harus memahami itu dan bisa memberikan relaksasi lah Pak kepada pemerintah. Salah satu bentuk relaksasinya seperti apa Pak? Itu dia penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran. Oke, baik. Ya, baik kita ke mungkin ada produk unggulan mungkin nih Pak di Diskopdak saat ini yang perlu mungkin di up nih. Mungkin siapa nih yang mau ngasih tahu dulu? Jadi kita Pak dalam hal ini seiring waktu saya di Kopdak ini hampir 2 tahun. Kami dalam hal ini beserta kawan-kawan ini pengen mencari produk-produk unggulan Pak di Tanah Laut. Dalam hal ini kami masih memetakan Pak. Kami masih memetakan per kecamatan ini produk unggulan apa yang bisa kita dorong lah bagi para pelaku usaha mikro. Nah jadi harapannya mudah-mudahan dalam tahun ini kita sudah bisa memetakan itu sehingga kita bisa membina para pelaku usaha mikro tadi untuk
lebih maksimal terhadap produk unggulan di kecamatan mereka masing-masing. Yang harapannya ini nanti akan menjadikan produk unggulan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Oke. Ya. Ya, baik. Ya, produk unggulan nanti akan difasilitasi Betul. pada intinya nanti Ya, Pak ya. jadi mungkin daerah dipilah-pilah dulu. pesisir pantai mungkin di sana banyak sumber daya ikan, kita akan bikin produk unggulan yang jenisnya dari Ikan. ikan. Kerupuk Atau, nah, kemudian di daerah seperti Bati-Bati dan lainnya mungkin lebih banyak bahan baku anyaman, mungkin bisa di daerah sana kita fokus untuk produk unggulannya dari anyaman. Nah, ini nanti akan kita pilah-pilah Pak. Ya, prioritas mungkin nanti ya. Ya. Baik Pak, saya dengar ada aplikasi baru nih di Betul. Diskopdar nih mungkin. Iya, apalagi masa pandemi ini harus banyak online ya. Jadi kawan-kawan terus berinovasi dan berkreasi Pak. Ya, mungkin Pak Amin tadi ya. Supiani Saya mulai dari saya dulu lah. Iya. silakan. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Amin. Silakan Pak. Jadi gini, atas perintah Pak Totom beberapa waktu ketika saya mulai gabung dengan Dinas Koperasi ini, kita yang paling jadi masalah kita itu adalah data. Database Pak. Database UKM gitu. Itu selalu jadi masalah. Kenapa? Setiap kali pemerintah provinsi, kementerian atau pihak lain yang terkait dengan ini, termasuk juga kawan-kawan mahasiswa, mereka minta data. Data UKM. Ya, kemana mintanya? Kemana minta, dan di tempat kami pun harus kami sesuai dengan keperluan jadinya. Nah, lalu berdasarkan itu perintah Pak Totom kemarin Pak, supaya coba kita buat semacam aplikasi basis data. Aplikasi basis data. Lalu oleh karena itu sekalian aja basis datanya supaya lebih enak, kita bikin pendataan ini dengan sistem aplikasi online. Nah, kerjasama dengan kawan-kawan termasuk juga dari Politeknik, IT-nya kita konsultasi dengan kawan-kawan dari Politeknik Negeri kita Tanah Laut, keluarlah produk kita yang namanya si pentol Sintal. Sekarang sudah online, ada di portalnya pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Iya. Boleh diungkap sepentolnya. Iya, si pentol Sintal ini supaya agak bermasalah. Nah, jadi kebanyakan kanji ya. Jadi namanya si pentol Sintal itu akronim dari sistem pendaftaran online bagi UKM di Tanah Laut. Mantap. Siapa idenya nih Pak Totom ya? Ada dong. Ya, Luar biasa. Iya, saya sangat terima kasih sekali dengan ini. Jadi Pak Totom perintahnya gitu. Pak, tolong kita supaya lebih ini sepental buatkan aplikasi. Akhirnya kita diskusi dengan kawan-kawan dari Politeknik Pak ya. Namanya tadi si pentol Sintal. Jadi nanti secara teknis Pak Amir akan coba pandu bagaimana cara mendaftar masuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung mendaftarkan dirinya ke si pentol Sintal. Setelah itu nanti saya yakin akan dapat database yang bisa kita panggil berdasarkan kecamatan, kemudian berdasarkan bidang usaha, berdasarkan klasifikasi usahanya, apakah dia mikro atau kecil gitu. Itu yang nanti, itu aplikasinya. Jadi harus benar-benar disosialisasikan Pak aplikasi ini Pak, harus ini. Makanya kami ketika diundang ke sini kami sangat antusias karena ini harus kami sosialisasikan. Ya, jadi pada umumnya secara umum mungkin maksud saya ini untuk bisa dapatkan data nanti harus login dulu. Ya. Nanti mungkin Pak Amir lah coba. Silakan Pak Amir dulu mungkin menjelaskan teknisnya mungkin. Ini aplikasi ini jenisnya apa sih gitu mungkin silakan Pak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Yayan tadi, aplikasi baru kami ini diberi nama si pentol Sintal. Akan mungkin kedepannya si pentol Sintal ini akan kami jadikan database untuk menarik data ya untuk keperluan bantuan, keperluan pinjaman nanti kedepannya. Nah, untuk teknis pendaftarannya, pian-pian bisa membuka di website, alamatnya si pentol sintal.tanahlautkap.go.id. Nah, Tanah Laut
sipentalsintal.tanahlotkap.go.id ya. .id ya. Nah, Mungkin bisa diulang, Mas. si pentol sintal ya. Sipentalsintal .tanahLautCup.go.id. Nah, jadi buat pendengar ya bisa mendengarkan nih. Buka aja nanti di Chrome atau di mana. Nanti teman-teman bisa daftar aja, klik aja link di bagian pojok kanan atas ada garis 3 kan. Nah, klik aja terus habis itu daftar. Ini daftar. Nah, Daftar. aja. Paling bawah. Klik iya paling bawah itu ada. Nanti masukkan data-data yang diperlukan, misalnya nick, foto KTP, nama lengkap, email. Nanti bikin username sama password sendiri ya. Yang enggak boleh sama yang lain. Nanti akan dapat apa? Dapat data. Nanti dapat email konfirmasi Dapat dari kami. email, Nanti buka aja email Bapak Ibu untuk konfirmasi akun usernya. Oke. Iya. Terus nanti udah itu tinggal nunggu kami yang konfirmasi. nanti Bapak Ibu ini belum, kalau sudah mendaftar ini belum Langsung belum diterima. langsung bisa. Kami harus konfirmasi dulu akun Bapak Ibu satu-satu. Jadi kami verifikasi apakah benar data Bapak Ibu seperti KTP, sama juga nanti alamatnya juga dipaskan sama KTP-nya. Jangan sampai berbeda nanti alamat di KTP sama dengan yang nama. didaftarkan. Ya. Oke, tapi kalau udah berhasil login nih Pak, kita nanti akan bisa akses apa itu di dalam nanti? Ada apa aja mungkin? Dalam sini Bapak Ibu bisa upload foto produk. Pemasaran ya. Semacam medsosnya lah untuk UMKM Tanah Laut. Nanti yang punya akun di Sipental Sintal ini bisa ngelihat produk Bapak Ibu di sini. Oh, berarti ini para UMKM sendiri bisa memajang, Memasarkan ya. Oke. Seperti space iklan juga di situ ya. Semacam OLX-nya Tanah Laut lah. Oke, baik. Nanti itu gratis Pak ya? Gratis Pak, nggak ada biaya. Kalau ada yang mau beli misalnya di situ semacam jadi pasar online juga nggak? Kedepannya begitu sih Pak. Kami. Kedepannya Tapi gitu ya. Untuk sekarang masih Cukup di sosialita aja dulu Pak. perlu kami kembangkan ke depan. Iya, jadi marilah gunakan kesempatan ini ya buat para UMKM untuk bisa bergabung di situs tadi ya, di sipentalsintal.tanahlotkap.go.id ya. Ya, saya pengen tahu nih, mungkin ini idenya kayaknya dari Pak Rotom nih ya. Betul. Tentang Sama-sama aja, Pak. Sipental Sintal ini mungkin dari mana Pak idenya Pak? Kalau namanya Pak dari Pak Yayan yang gitu. Wah. supaya mudah diingat Pak. Iya benar. Jadi aplikasi ini kenapa kita bikin? Karena seperti yang disampaikan Pak Yayan tadi, kita agak kesulitan database Pak. Iya. Database UMKM kita ini sangat sekali kita bingungkan lah. Jadi harapannya dengan ada aplikasi ini kita bisa tahu UMKM kita yang ada di Tanah Lautnya ada berapa sih di kecamatan ini, usaha ini ada berapa. Nah ini harapan kita juga ini nanti menjadi satu aplikasi pelayanan Pak. Jadi aplikasi pelayanan ini maksud kita nanti pihak bank-bank konvensional pun apabila dia ingin memberikan kredit, misalkan contoh Supermi tadi ada akses yang pengen pinjam, dia harus akses dulu ke sini nih, ke aplikasi kita nih. Apakah yang bersangkutan ini terdaftar tidak di dalam aplikasi ini selaku pelaku usaha mikro Tanah Laut. Nah ini kalau tidak terdaftar, kami harapkan dia tidak bisa memberikan kredit, dia harus masuk situ dulu. Nah, jadi di desa-desa pun ini harapannya aplikasi nanti akan terpampang, contoh di kantor desa. Apabila nanti ada kegiatan program bantuan seperti BPUM nih yang lagi gencar-gencarnya nih, bantuan bagi para pelaku usaha mikro, dia harus masuk akses itu dulu. Dari desa itu nanti mendaftarkan harus masuk aplikasi itu dulu. Jadi kami terima, kami sudah tinggal buka di aplikasi itu bahwa usulan desa ini ada sekian ratus misalkan para pelaku usahanya yang diusulkan. Nah kita sudah buka di aplikasi itu, itulah yang akan kita usulkan. Jadi ini aplikasi ini kedepannya merupakan satu pelayanan Pak, bukan cuman sekedar memasukkan data, display data, ya selesai sampai di situ. Tidak, ini akan berlanjut dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan ataupun
yang sifatnya bantuan apa segala lainnya, ini kita akan mengambil data di aplikasi tersebut. Iya. Ini mungkin sudah disosialisasikan masyarakat sejak kapan mungkin Pak? Kemarin kita Ya. Masih baru, Masih baru Pak ya. Oke. Jadi untuk yang sudah masuk sendiri mungkin Pak, ini sudah ada datanya nggak Pak? Berapa? Untuk rilis sendiri masih belum ya. ada beberapa orang. Sudah beberapa. Iya. Baru 5 nih kayaknya. Baru 5 ya. Karena masih baru ya. baru Jadi banget, mungkin buat UMKM yang lain silakan bergabung dan daftarkan diri Anda. Siapa tahu bisa jadi nanti ke depannya menjadi salah satu syarat dari bank ya Pak. betul Pak. Mungkin dari bank mungkin harus masuk sini dulu nih. Jadi satu syarat jadinya. Oke. Karena dengan membuka itu pihak perbankan sudah bisa membaca Datanya orang ya. ini usahanya ini, alamatnya ini, produknya ini, dia sudah tahu gitu nah. Dan ini kan aplikasi yang terdaftar di dinas kita, jadi sudah bisa diyakinkan bahwa yang masuk di situ Itu memang anggotanya. mereka pelaku usaha mikro. Siap, baik. Iya. Pak Yayan. Kita ke yang lebih hangat nih Mas. Iya. Apa itu? Kita bahkan wari-wari banget nih yang namanya badan bantuan presiden nih Pak, BPUM. siap, Karena informasinya sliwer-sliwer nih Pak. Betul. Jadi bagaimana kriterianya atau gimana mendapatkan BPUM? Jadi harus benar-benar kan dari Diskobdak nih Pak ya. Bantuan ini melalui Diskobdak. Jadi bagaimana pencerahannya nih Pak, pencerahan nih buat para masyarakat tanah laut nih Pak yang wah di media sosial ramai banget nih Pak. Coba Pak. Oh ya, oke, siap. Jadi ini juga sekaligus kami sampaikan kepada seluruh pendengar radio Tuntung Pandang FM 102,3 Tanah Laut terkait bantuan presiden bagi para pelaku usaha mikro. Memang kita di tahun 2020 kemarin sejak Agustus kita diberikan tugas dari kementerian untuk mendata para pelaku usaha mikro yang akan kita usulkan selaku penerima bantuan 2,4 juta rupiah. Nah ini usulan kita kemarin berjenjang dari desa ke kita ke provinsi ke BPKP karena pendampingan dengan BPKP. Apabila data kita masih kurang pilot, BPKP minta ke kita disempurnakan lagi. Setelah kita sempurnakan kembali lagi ke BPKP kembali lagi ke provinsi, baru ke kementerian. Nah jadi kami perlu jelaskan juga mekanisme yang kemarin ini untuk pengusulan ini tidak cuman dari dinas Pak. Jadi ada online-nya. Jadi ada aplikasi online. Jadi siapapun bisa daftar di situ melalui aplikasi itu ada. Saya lupa itu namanya websitenya. Nah jadi selain yang bersangkutan ini daftar sendiri, kemudian dari pihak perbankan pun nasabah perbankan yang saldonya di bawah 2 juta itu diusulkan oleh pihak perbankan, BRI, BNI dan Mandiri Syariah ini bisa usulkan. Nah selain itu juga ada Pegadaian juga bisa mengusulkan nasabahnya Pak. Jadi pendaftaran ini cuma tidak satu pintu lewat dinas Kopda, banyak lewat online juga bisa. Lewat online juga bisa, lewat perbankan juga ada, lewat pegadaian juga ada. Nah jadi dalam ini perlu juga kami sampaikan, kita Tanah Laut tahun 2020 kemarin telah mengusulkan kurang lebih sebanyak 23.800 ya. 23.800 para pelaku usaha mikro kita untuk mendapatkan bantuan 2,4 juta. Dan alhamdulillah kita Tanah Laut dalam hal ini paling banyak yang kedua Pak, yang disetujui. Kita Di Indonesia? Enggak, di provinsi. Provinsi Tanah Laut ya. Di Provinsi Kalimantan Selatan kita paling banyak nomor 2 di bawah Kabupaten Banjar. Nah memang kita ketahui Kabupaten Banjar itu kan wah ini cukup luas, para pelaku usahanya cukup banyak. Jadi setelah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut yang paling banyak disetujui. Kita kemarin sekitar 21.000 ya. 20.179. 20.000-an. Nah itu kalau kita kali 2,4 juta sudah 50 miliar lebih Pak. Luar biasa. Uang yang dikucurkan pemerintah pusat untuk para pelaku usaha mikro di Tanah Laut. Ini kan sesuatu yang cukup sangat luar biasa lah bagi kita. Nah jadi ya mungkin dalam hal ini kami juga menyadari, memahami masih banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan
pihak kementerian sendiri pun juga menyampaikan, kita ada kemarin 2 minggu yang lalu ada rapat Pak via Zoom, itu menyampaikan kekurangan-kekurangan yang kita terjadi di 2020 dan akan kita perbaiki di 2021. Oke, baik Pak. Ini mungkin panjang nih pembicaraan ini ya. Nanti kita sambung lagi deh di lain waktu Pak ya. Oh, iya, Karena waktu itu sudah tidak memungkinkan lagi. Terakhir mungkin Pak, mungkin himbauan tentang terkait aplikasi tadi Pak mungkin bisa disampaikan lagi. Mungkin sedikit dulu Pak ya, saya minta waktu sebentar. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian yang kemarin 2020 belum terdaftar selaku penerima BPWM, ini kita di 2021 ini insya Allah programnya akan berlanjut. Oke. Nah, jadi kabar gembira nih. Ya, jadi ini harapan kita yang belum dapat di 2021 kita usulkan lagi di tahun 2020 kita usulkan di 2021. Jadi mohon sabar dulu ya. Sabar ya. Nggak mungkin nggak dapat mungkin ya. Insya Allah Pak. Dapat aja. Ini sudah ya, kita sampaikan ke kementerian bahwa kita masih ada yang belum dapat sekian. Nah, ini kita daftarkan lagi di 2021 dalam waktu yang dekat ini. Silakan Pak. Ya. Dan mungkin untuk lebih diketahui ya, bukan hanya satu pintu saja, bukan dari Diskobras saja ya pendaftarannya ya, melalui bank-bank juga yang pendaftarannya ya. Tapi untuk 2021 kemarin hasil kita rapat, ini untuk pendaftaran BPWM ini sekarang lewat satu pintu Pak, lewat dinas. Jadi tidak ada lagi bank-bank yang tidak. Kadang dapat SMS nggak, saya nggak dapat SMS nih. Kita pun juga, aduh jadi ini mungkin padahal bukan dari pendaftar dari Diskobras ya, dari pihak lain. Ya mohon dipahami lah dan pengertiannya. Iya. Insya Allah kita usulkan lagi tahun ini. Oke, Pak ini ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Saya kira tidak terlalu banyak, cukup lengkap nih Pak Kabid saya yang menyampaikan. Tapi dengan catatan tadi bahwa untuk 2021 mengenai masalah BPWM itu pasti dipastikan disepakati Pak ya, bahwa akan melalui satu pintu dinas koperasi atau yang menangani masalah UKM ini. Nah, kemudian yang kedua, mudah-mudahan karena ini satu pintu, kami bisa kolaborasikan dengan pendaftaran di Sepentol Sintali. Tadi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kami untuk mendaftarkan UKM-nya. Cukup mereka buka aplikasi secara online. Tugas kami nanti adalah mengawal bagaimana kawan-kawan UKM bisa dipastikan terdaftar di Sepentol Sintali. Itu Pak yang mungkin ini kan. Baik, ini saya mau tanya lagi Pak Amir, mungkin ini sudah ada aplikasinya di handphone atau cuman lewat website saja Pak? Ini sementara website dulu Pak. Website dulu ya. Depannya mungkin akan kami bikin aplikasi. Untuk sementara website dulu. Website dulu ya. Mudah-mudahan ada di Play Store nanti ya Pak ya. Iya. Belum ada di Play Store ya. Oke, baik. Iya, rekan-rekan FM sebenarnya banyak sekali yang bakal kita bongkar ya. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi mungkin buat Anda semuanya juga yang mungkin belum sempat menyimak pembicaraan kita pada hari ini, bisa nantinya mengikuti di channel YouTube kita di LPPA Radio Tuntun Pendengar FM. Nah, jadi bisa Anda lihat di sana untuk bisa melihat pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nih, terima kasih buat Bapak Totom, Bapak Supian, Bapak Amir juga yang sudah berhadir di studio Tuntun Pendengar FM, dan kayaknya kita harus undang lagi nih, Bang. Karena masih banyak yang ini, karena yang namanya Diskop ini langsung berhubungan dengan masyarakat, masyarakat kecil, usaha mereka nih. Apalagi terkait bantuan tadi itu luar biasa. Bantuan nih ya. Harus panjang pembicaraannya. Iya, sebenarnya pengen gatel. Tapi boleh buat ya Kos ya. Program yang lain masih nonjok di belakang nih. Ya, rekan mulia nih. Ya baik, terima kasih atas kehadirannya di studio kami, dan juga kepada masyarakat yang mungkin sudah mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kami yang bertugas Mulyadi dan saya Setiawan Juri mohon pamit undur diri, dan tetap saja bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara pada yang bersembahkan. Dan akhir kata tentunya sampai jumpa lagi di Talk Show Tanah Laut selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.